Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Allah. Saya kembali datang menyapa bagi kita sekalian pada hari ini, Rabu 5 Januari 2022. Saya Pendeta Setaruan dalam keberadaan sebagai bagian dari para room kita lewat Artos Roti Surgawi edisi Rabu. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18, lanjutan bacaan kemarin. Mari siapkan waktu hati kita. Mari berdoa. Kembali kami menghampiri kudusan-Mu. Syukur, pujian kami naikkan kepadamu, menandai karyamu dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menjaga kami, Engkau tetap memelihara kami. Kami rindu disapa sabdamu. Bersabdalah, karena kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, bacaan hari ini Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18, firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kisah dalam Injil Yohanes, Yesus digambarkan sebagai firman Allah yang kekal, yang ada sebelum dunia diciptakan. Ayat 1, sebagai anak Allah yang datang ke bumi dalam rupa manusia. Ayat yang ke-14. Injil Yohanes menceritakan kepada kita mengapa kitab ini ditulis. Yohanes mengungkapkan semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kami percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dengan jelas Yohanes ingin berbuat lebih banyak lagi daripada sekadar memberikan kepada pembacanya fakta tentang Yesus. Tujuannya adalah untuk membawa kita mengenal Yesus sebagai Mesias yang dikirim Allah, dan untuk menerima tawaran pengampunan dosa dan karunia hidup kekal daripadanya. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, topik hari ini terima atau tolak. Terima atau tolak. Respons orang dalam menyambut kedatangan Yesus terbagi menjadi dua. Ada yang menolak, ada juga yang menerima dia. Meskipun Kristus adalah pencipta dunia besar segala isinya, tetapi manusia ciptaannya itu tidak mengenal dia. Bahkan umat yang dipilih untuk mempersiapkan kedatangan Mesias pun menolak. Ayat 11. Walaupun firman Tuhan di dalam perjanjian lama telah memberitahu mereka mengenai kedatangannya, padahal kedatangan Kristus membuat manusia dapat mengenal Allah secara utuh, karena Allah jadi terlihat dan nyata di dalam Kristus. Ayat 18. Kristus adalah penyataan sempurna dari Allah dalam rupa manusia. Ayat 14. Di
di dalam Kristus Allah menjadi manusia yang tinggal di dunia. Akan tetapi orang yang menyambut kedatangan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka telah dilahirkan kembali secara rohani. Orang itu menerima hidup baru dari Allah. Melalui iman kepada Yesus, kelahiran baru mengubah hati, sikap, keinginan, serta motivasi manusia. Pengalaman dilahirkan kembali membuat kerohanian manusia menjadi hidup. Bagi seorang bayi yang lahir tersebut sebagai anggota keluarga baru, begitulah kelahiran baru menempatkan manusia sebagai anggota keluarga Allah. Sejak itu manusia mempunyai hubungan yang benar, akrab, dan mendalam dengan Allah. Yohanes menegaskan bahwa hubungan itu hanya dapat dimiliki melalui Yesus. Dengan menyambut Yesus serta percaya kepada Dia, kita menjadi anak-anak Allah yang mengenal pikiran dan sikap Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Allah, kiranya perayaan Natal kemarin, bulan kemarin, menjadi garis akhir penolakan kita pada Yesus. Sebaliknya, merayakan Natal menjadi wujud penyambutan kita atas kehadiran Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Serta perayaan atas dimasukkannya kita sebagai anak, sebagai anggota keluarga Allah. Jadikanlah perayaan Natal kemarin sebagai garis awal untuk memulai hubungan yang penuh keakraban dengan Allah. Roh Kudus menolong, menuntun, membimbing kita, dan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari berdoa. Padamu ya Allah, saat ini Allah memberikan penawaran kebebasan bagi kami, menerima atau menolak kehadiran Mesias Yesus Kristus. Karena cinta kasih mula terhadap seluruh ciptaanmu, maka firman menjadi berinkarnasi sebagai manusia. Allah memanusiakan diri dan hadir sebagai manusia dalam hidup ini. Namun faktanya bahwa sebahagian ciptaanmu menerima dan pula sebahagian menolak. Karena itu kiranya Roh Kudus memampukan segenap umat Allah untuk memahami, untuk mengamini tentang karyamu, cinta kasih, kemurahanmu lah engkau memperkenankan umat Allah menghampiri engkau. Tuntun pimpin dalam setiap keberadaan. Kami saja mendoakan anak yatim piatu, para janda, lansia, dan semua yang terpinggirkan dari berbagai segi kehidupan. Tuhan kiranya memedulikan mereka, angkat mereka, sehingga karyamu pun pula Allah memakai mereka sebagai alat, sebagai jalan untuk memberitakan kabar kebenaran dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam kerendahan hati mereka masing-masing, sehingga dunia ini mengakui dan menerima Kristus Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Pimpinkan Tuhan sepanjang hari ini, di mana kami akan beraktivitas di dalam pekerjaan kami, di tengah persekutuan, di tengah keluarga, bahkan di tengah bangsa ini. Ini doa kami, pengharapan kami. Dengarkanlah karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Rabu 5 Januari 2022. Tetap isi aktivitas kita dengan protokol kesehatan, yaitu dengan tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak, saling mengingatkan satu dengan yang lain agar saatnya kita dapat melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan beserta kita.